Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan melakukan investigasi mendalam terhadap Kekaisaran Hittite, sebuah kekuatan adidaya yang sempat hilang dari catatan sejarah selama ribuan tahun sebelum ditemukan kembali oleh para arkeolog di abad ke-19. Kita akan membedah bagaimana sebuah bangsa dari dataran tinggi Anatolia yang keras berhasil membangun hegemoni militer yang mampu mengguncang kejayaan Mesir kuno, menghancurkan Babilonia, hingga menjadi pelopor penggunaan teknologi besi yang mengubah jalannya peradaban manusia selamanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ruang arsip untuk membedah strategi politik dan rahasia metalurgi mereka, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan tuliskan di kolom komentar jika kalian pernah mendengar tentang kota Hattusa atau raja-raja besar Hittite. Dukungan dan interaksi kalian adalah amunisi utama bagi kami agar channel Omatase bisa terus menyajikan narasi sejarah berkualitas seperti ini. Mari kita mulai operasi penggeledahan sejarah ini. Target operasi kita berawal di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Turki modern, sekitar tahun 1600 SM. Di saat peradaban besar lainnya seperti Mesir dan Mesopotamia tumbuh subur di sepanjang lembah sungai yang landai, bangsa Hittite justru memilih tantangan yang lebih ekstrim dengan membangun peradaban di dataran tinggi, Anatolia yang berbukit dan berbatu. Lokasi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan pilihan strategis yang brilian. Pegunungan Anatolia menyediakan benteng alami yang sulit ditembus oleh pasukan musuh, sekaligus menyimpan kekayaan mineral yang sangat melimpah, mulai dari tembaga hingga biji besi yang nantinya menjadi kunci supremasi mereka. Disinilah mereka mendirikan Hattusa, sebuah ibu kota yang sangat megah dan ikonik, yang dikelilingi oleh tembok ganda raksasa dan gerbang-gerbang berhias relief singa yang menunjukkan kekuatan psikologis kepada siapapun yang berani mendekat. Pembangunan kekuatan Hittite bermula dari kepemimpinan Hattusili Triumvira, seorang raja yang mampu menyatukan berbagai suku di Anatolia yang sebelumnya selalu bertikai. Ia bukan hanya seorang panglima perang tetapi juga seorang arsitek politik yang ulung. Hattusili memahami bahwa untuk membangun kekaisaran yang stabil, ia membutuhkan sistem administrasi yang terpusat namun tetap merangkul bangsawan lokal. Hal ini membuahkan hasil ketika cucunya, Mursili Imin, naik takhta. Mursili melakukan sebuah manuver militer yang dianggap mustahil pada zamannya. Ia memimpin tentara Hittite menempuh ekspedisi ribuan kilometer melintasi jalur sulit menuju Mesopotamia untuk menyerbu Babilonia. Serangan kilat ini tidak hanya meruntuhkan dinasti Amorite pimpinan penerus Hammurabi, tetapi juga mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kekuatan baru telah lahir dari utara. Keunikan lain yang membuat Hittite begitu tangguh di awal kemunculannya adalah struktur sosial dan hukumnya. Berbeda dengan Firaun di Mesir yang dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, dengan kekuasaan mutlak, Raja Hittite dipandang lebih sebagai primus inter pares, atau yang utama di antara para bangsawan. Mereka memiliki dewan penasihat yang disebut Panku, yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan raja dan memastikan stabilitas suksesi. Sistem ini membuat struktur politik Hittite jauh lebih fleksibel dan tahan terhadap guncangan internal dibandingkan tetangga-tetangganya. Selain itu, mereka menerapkan kode hukum yang sangat maju untuk ukuran zaman perunggu. Alih-alih menerapkan hukum mata ganti mata yang kejam, hukum Hittite lebih menekankan pada restitusi atau ganti rugi secara finansial. Pendekatan manusiawi ini membantu mereka mengintegrasikan wilayah-wilayah baru yang mereka taklukkan tanpa memicu pemberontakan besar-besaran, sehingga energi kekaisaran bisa tetap difokuskan pada ekspansi wilayah dan pengembangan teknologi. Dengan fondasi politik yang stabil, ekonomi yang didukung oleh penguasaan jalur perdagangan mineral, serta militer yang telah teruji dalam ekspedisi jauh ke Babilonia, Hittite siap untuk memasuki fase berikutnya sebagai penguasa Timur Tengah. Mereka tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam diplomasi dan teknologi perang yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh bangsa-bangsa di sekitar Laut Tengah. Inilah awal dari sebuah era di mana singa dari Anatolia mulai mengaum, bersiap untuk berbenturan dengan kemegahan emas dari tanah Mesir dalam perebutan pengaruh paling dramatis dalam sejarah kuno. Kekuatan utama yang membuat Kekaisaran Hittite begitu dominan bukanlah sekadar jumlah pasukan, melainkan monopoli mereka terhadap teknologi yang melampaui zaman. Saat bangsa-bangsa besar lainnya masih sepenuhnya bergantung pada perunggu, Hittite telah melangkah lebih jauh dengan menguasai rahasia pengolahan biji besi. Pegunungan Anatolia yang mereka huni mengandung deposit mineral melimpah,
Namun mengolah besi membutuhkan teknik yang jauh lebih rumit daripada tembaga. Para pandai besi Hittite menemukan metode pemanasan suhu tinggi menggunakan tanur khusus dan proses penempaan berulang untuk menghilangkan kotoran pada logam. Hasilnya adalah senjata yang jauh lebih keras, tajam, dan tidak mudah bengkok. Penguasaan metalurgi ini dijaga sebagai rahasia negara paling sakral. Besi pada masa itu adalah komoditas strategis yang nilainya bisa beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, menjadikannya senjata eksklusif bagi para elit militer Hittite yang memberikan keunggulan teknis di setiap bentrokan fisik. Namun inovasi yang paling terlihat di medan tempur adalah desain revolusioner pada kereta perang mereka. Jika dunia kuno mengenal kereta perang Mesir sebagai kendaraan ringan yang lincah untuk memanah, Hittite menciptakan konsep yang berbeda total, sebuah kendaraan serbu berat. Mereka melakukan rekayasa pada poros roda dengan memindahkannya ke bagian tengah badan kereta, sehingga mampu menahan beban yang jauh lebih besar. Inovasi ini memungkinkan kereta Hittite membawa 3 personel sekaligus, yaitu pengemudi, pembawa perisai untuk perlindungan maksimal, dan seorang pejuang bersenjatakan tombak panjang. Strategi tempur mereka bergeser dari sekadar adu panah menjadi taktik serangan tabrak yang menghancurkan barisan infanteri lawan. Dengan kereta yang lebih kokoh, mereka mampu melintasi medan berbatu dengan stabilitas tinggi, menciptakan daya kejut yang seringkali membuat moral musuh runtuh bahkan sebelum benturan terjadi. Kereta ini bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan senjata pemecah formasi yang mengubah doktrin militer di seluruh Timur Tengah. Superioritas teknologi ini didukung oleh sistem logistik dan pemeliharaan militer yang sangat sistematis di bawah kendali pusat. Kekaisaran membangun jaringan bengkel senjata terpusat di ibu kota Hattusa dan kota-kota garnisun strategis. Mereka memiliki standar kualitas yang ketat untuk setiap perangkat perang, mulai dari helm logam hingga baju zirah sisik yang melindungi prajurit dan kuda mereka. Selain itu, Hittite adalah salah satu bangsa pertama yang menuliskan manual pelatihan kuda secara mendetail, yang memastikan bahwa kuda-kuda penarik kereta mereka memiliki stamina dan disiplin tinggi dalam kekacauan perang. Dokumen-dokumen ini mencakup instruksi tentang pakan, latihan fisik, hingga perawatan kesehatan hewan, menunjukkan betapa terorganisirnya mesin perang Hittite dibandingkan musuh-musuhnya yang masih mengandalkan kekuatan tradisional. Integrasi antara keahlian metalurgi, teknik kendaraan tempur, dan manajemen logistik yang canggih ini membentuk sebuah kekuatan yang hampir tak tertandingi pada masanya. Hittite membuktikan bahwa kemenangan dalam sejarah bukan hanya milik mereka yang memiliki jumlah pasukan terbanyak, tetapi milik mereka yang paling inovatif dalam memadukan sumber daya alam dengan kecerdasan teknik. Rahasia besi dan kereta perang 3 awak ini menjadi pilar yang menopang ambisi mereka untuk memperluas wilayah dari pesisir Egea hingga ke lembah Efrat. Keberhasilan ini memaksa peradaban tetangga untuk beradaptasi atau hancur di bawah roda kereta perang Anatolia. Inilah periode di mana Hittite secara resmi mengukuhkan diri sebagai kekuatan teknologi dunia, mengubah paradigma peperangan dari adu ketangkasan menjadi adu kekuatan industri dan rekayasa militer yang mematikan. Di balik kemegahan pasukan kereta perang mereka, Hittite seringkali terjerembab dalam krisis suksesi berdarah yang hampir meruntuhkan kekaisaran dari dalam. Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, Raja Telepinu mengeluarkan dekret legendaris yang mengatur tata cara suksesi takhta secara hukum, sebuah langkah maju yang menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Dengan internal yang solid, Hittite mulai menjalankan strategi negara vasal, di mana mereka tidak selalu menghancurkan musuh, melainkan mengikat mereka melalui perjanjian tertulis yang sangat detail. Perjanjian ini mewajibkan wilayah taklukan untuk memberikan dukungan militer dan upeti, namun tetap memberikan otonomi lokal, sebuah metode kontrol wilayah yang jauh lebih efisien daripada pendudukan militer langsung yang menguras sumber daya. Ekspansi strategis ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Suppiluliuma I, raja yang dianggap sebagai salah satu arsitek kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno. Ia menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap dominasi Hittite di utara adalah kekaisaran Mitanni yang kuat. Bukannya melakukan serangan frontal yang ceroboh, Suppiluliuma memainkan permainan panjang diplomasi dan spionase, memicu perpecahan internal di dalam istana Mitanni sebelum akhirnya melancarkan serangan kejutan yang menghancurkan ibu kota mereka, Washukanni. Kemenangan ini secara otomatis menggeser peta kekuatan di Timur Tengah, menempatkan Hittite berbatasan langsung dengan wilayah pengaruh Mesir di Suriah.
Inilah titik awal ketegangan geopolitik yang sangat tinggi, di mana setiap kota kecil di Levant menjadi pion dalam papan catur kekuasaan antara singa dari Anatolia dan elang dari Nil. Dominasi Hittite di Suriah bukan tanpa tantangan, karena mereka harus menghadapi ambisi para Firaun Mesir yang mulai bangkit dari era kerajaan baru. Untuk mengamankan wilayah taklukannya, Hittite membangun jaringan intelijen yang sangat luas dan sistem perbentengan yang saling terhubung di sepanjang Sungai Orontes. Mereka memahami bahwa kekuatan militer tanpa dukungan informasi adalah kesia-siaan. Setiap pergerakan pasukan Mesir yang keluar dari perbatasan Sinai dipantau oleh agen-agen Hittite yang menyamar sebagai pedagang atau pengembara. Persaingan ini bukan sekadar berebut tanah, melainkan perebutan akses terhadap jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Mesopotamia dengan Laut Tengah. Keberhasilan Hittite dalam mempertahankan wilayah ini selama berdekade-dekade membuktikan bahwa mereka adalah master dalam manajemen konflik dan negosiasi internasional yang sangat modern untuk masanya. Pada akhirnya, strategi geopolitik Hittite yang pragmatis ini menciptakan fondasi bagi kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Dengan mengontrol jalur perdagangan utama dan memiliki sekutu vasal yang setia, Hattusa berubah menjadi pusat distribusi kekayaan dunia kuno. Emas dari Mesir, lapis lazuli dari Afghanistan, dan perak dari Anatolia mengalir ke kas kerajaan, membiayai proyek-proyek arsitektur raksasa dan kuil-kuil megah yang dipenuhi ribuan dewa dari berbagai budaya. Hittite menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah kekaisaran terletak pada kemampuannya untuk mengelola keragaman budaya dan kepentingan politik di bawah satu payung hukum yang kuat. Inilah yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi ujian terbesar dalam sejarah mereka. Benturan langsung dengan Firaun paling ambisius dalam sejarah Mesir, Ramses II, di dataran Kadesh yang berdebu. Pertempuran Kadesh yang terjadi sekitar tahun 1274 SM bukan sekadar bentrokan fisik biasa, melainkan puncak dari persaingan adidaya yang telah mendidih selama beberapa generasi. Raja Hittite Muwatalli II menunjukkan kecerdasan strategis yang luar biasa dengan menggunakan teknik disinformasi dan operasi intelijen yang sangat rapi. Ia mengirimkan mata-mata yang menyamar sebagai pembelot untuk memberikan informasi palsu kepada pasukan Mesir bahwa tentara Hittite masih berada jauh di utara, padahal ribuan kereta perang Hittite telah bersiap melakukan penyergapan di balik Bukit Kadesh. Taktik ini hampir saja menghancurkan seluruh pasukan Mesir dalam serangan kejutan yang sangat mematikan, membuktikan bahwa Hittite adalah master dalam perang asimetris dan manipulasi informasi di medan tempur. Benturan di Kadesh melibatkan sekitar 5.000 hingga 6.000 kereta perang, menjadikannya pertempuran kendaraan tempur terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia hingga saat itu. Di tengah debu yang membubung tinggi di lembah Sungai Orontes, kekuatan kereta perang 3 awak milik Hittite benar-benar diuji melawan kecepatan kereta pemanah Mesir. Meskipun Ramses II mengklaim kemenangan besar di dinding-dinding kuilnya, data arkeologi menunjukkan hasil yang berbeda. Sebuah kebuntuan strategis, stalemate. Kedua belah pihak menderita kerugian yang sangat besar, dan Hittite tetap berhasil mempertahankan kontrol atas kota Kadesh serta wilayah Suriah Utara. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi dunia kuno, bahwa perang total antara dua adidaya hanya akan membawa kehancuran ekonomi dan militer bagi keduanya, memicu pergeseran dari paradigma perang menuju paradigma diplomasi yang lebih matang. Sekitar 15 tahun setelah pertempuran berdarah tersebut, lahirlah sebuah pencapaian kemanusiaan yang sangat luar biasa, Perjanjian Kadesh atau Perjanjian Damai Abadi. Ini bukan sekadar kesepakatan gencatan senjata biasa, melainkan perjanjian diplomatik tertulis, tertua yang pernah ditemukan dalam sejarah dunia. Dokumen ini ditulis dalam bahasa Akkadia, bahasa diplomasi internasional saat itu, pada lempengan perak, yang mencakup klausul tentang fakta pertahanan bersama, ekstradisi pelarian politik, dan pengakuan atas batas-batas wilayah masing-masing. Perjanjian ini menunjukkan betapa majunya pemikiran hukum dan politik bangsa Hittite. Mereka lebih memilih stabilitas jangka panjang melalui negosiasi daripada terus menguras sumber daya untuk perang yang tidak berujung. Salinan perjanjian ini bahkan diabadikan di markas besar PBB sebagai simbol diplomasi perdamaian pertama umat manusia. Warisan dari diplomasi Kadesh ini menciptakan era stabilitas yang langka di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Pax Hethitica. Melalui perjanjian ini, Hittite berhasil mengamankan perbatasan selatannya dan memfokuskan energi mereka pada pembangunan domestik serta perdagangan internasional.
hubungan antara Hattusa dan Thebes berubah dari musuh bebuyutan menjadi mitra strategis, yang bahkan ditandai dengan pernikahan politik antara putri Raja Hitit Hattusiliterasi dengan Ramses II. Periode ini membuktikan bahwa Hitit bukan hanya bangsa yang pandai menempa besi dan mengendalikan kuda, tetapi juga bangsa yang mampu menciptakan tatanan hukum internasional pertama. Keberhasilan mereka mengubah konflik destruktif menjadi kerjasama konstruktif menjadi bukti bahwa peradaban mereka telah mencapai tingkat kedewasaan intelektual yang sangat tinggi, yang ironisnya menjadi puncak sekaligus awal dari tantangan baru yang lebih gelap di masa depan. Di balik kedikdayaan militer dan kecanggihan diplomasinya, Kekaisaran Hitit menyimpan struktur sosial dan religius yang sangat unik, yang seringkali disebut oleh para sejarawan sebagai negara dengan 1000 dewa. Identitas bangsa ini tidak dibangun di atas pemaksaan satu kepercayaan tunggal, melainkan sebuah sinkretisme budaya yang sangat toleran dan pragmatis. Setiap kali Hitit menaklukkan sebuah wilayah atau menjalin aliansi dengan bangsa lain, mereka tidak menghancurkan dewa-dewa lokal tersebut. Sebaliknya, mereka justru mengadopsi dewa-dewa tersebut ke dalam panteon resmi kerajaan di Hattusa. Hal ini bukan sekadar urusan spiritual, melainkan strategi politik yang brilian untuk meredam pemberontakan dan membuat bangsa taklukan merasa diakui, serta menjadi bagian dari identitas besar kekaisaran. Pusat dari kehidupan religius mereka adalah Dewa Badai Taruna dan Dewi Matahari Arina, yang dianggap sebagai pelindung tertinggi takhta dan penjamin keadilan hukum di seluruh tanah Anatolia. Kehidupan masyarakat Hitit diatur oleh sistem hukum yang jauh melampaui zamannya dalam hal kemanusiaan dan keadilan. Berbeda dengan hukum Hammurabi dari Babilonia yang sangat menekankan hukuman fisik yang brutal atau prinsip mata ganti mata, kode hukum Hitit lebih mengutamakan restorasi atau kompensasi finansial bagi korban. Dalam dokumen-dokumen tanah liat yang ditemukan di arsip kerajaan, kita bisa melihat bagaimana mereka mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hak kepemilikan tanah, perlindungan terhadap kaum perempuan, hingga aturan mengenai pernikahan dan perceraian. Bahkan budak dalam masyarakat Hitit memiliki hak-hak hukum tertentu, seperti hak untuk memiliki properti atau menikahi orang merdeka dalam kondisi tertentu. Pendekatan hukum yang berbasis pada ganti rugi ini menciptakan stabilitas sosial yang sangat kuat, karena masyarakat merasa bahwa keadilan dapat dicapai tanpa harus berakhir dengan kekerasan fisik yang destruktif bagi tenaga kerja kekaisaran. Secara administratif, Kekaisaran Hitit dikelola dengan birokrasi yang sangat rapi dan melek huruf. Penggunaan tulisan paku, cuneiform, dan hieroglif Luwian menjadi pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Para juru tulis kerajaan memegang peranan vital. Mereka mencatat setiap perjanjian, setiap distribusi logistik militer, hingga ritual keagamaan yang sangat mendetail. Keahlian literasi ini memungkinkan raja untuk mengontrol wilayah vasal yang jauh melalui instruksi tertulis yang presisi. Di ibu kota Hattusa, para arkeolog menemukan ribuan lempeng tanah liat yang berfungsi sebagai perpustakaan, sekaligus pusat data intelijen kekaisaran. Dari catatan-catatan ini kita tahu bahwa perempuan di kalangan elit Hitit, terutama para ratu yang bergelar Tawananna, memiliki pengaruh politik yang luar biasa besar dan seringkali terlibat dalam urusan diplomatik internasional serta upacara keagamaan tertinggi secara mandiri. Sebuah tingkat emansipasi yang jarang ditemukan di peradaban kuno lainnya. Seni dan arsitektur Hitit mencerminkan karakter mereka yang tangguh dan menyatu dengan alam pegunungan yang keras. Bangunan-bangunan mereka tidak menggunakan batu bata lumpur seperti di Mesopotamia, melainkan blok-blok batu raksasa, megalitik, yang dipahat dengan presisi tinggi. Relief-relief yang menghiasi gerbang kota dan kuil terbuka, seperti di Yazilikaya memperlihatkan detail pakaian, senjata, dan ekspresi para dewa serta raja dengan gaya yang sangat maskulin dan berwibawa. Seni visual ini bukan hanya untuk keindahan, tetapi berfungsi sebagai propaganda visual yang menegaskan kekuatan hegemoni Hitit kepada para utusan asing yang berkunjung. Dengan perpaduan antara toleransi beragama yang cerdas, sistem hukum yang adil, serta kekuatan administratif yang solid, Hitit berhasil menciptakan sebuah peradaban kosmopolitan yang menjadi jembatan budaya antara dunia timur dekat dan cikal bakal peradaban Eropa di barat. Segala pencapaian megah dalam hukum, teknologi, dan diplomasi yang dibangun selama berabad-abad oleh Kekaisaran Hitit tiba pada titik akhir yang sangat dramatis dan misterius sekitar tahun 1700 SM. Periode ini dikenal dalam sejarah sebagai
Runtuhnya zaman perunggu, sebuah fenomena katastrofik di mana peradaban-peradaban besar di Mediterania Timur runtuh secara hampir bersamaan. Investigasi terhadap penyebab kejatuhan Hitit mengungkapkan kombinasi mematikan antara bencana alam dan serangan eksternal. Perubahan iklim yang ekstrem memicu kekeringan panjang di dataran tinggi Anatolia, menyebabkan gagal panen massal dan kelaparan hebat yang melumpuhkan stabilitas logistik kekaisaran. Di tengah melemahnya ketahanan pangan, muncul ancaman dari kelompok konfederasi maritim yang dikenal sebagai bangsa laut, Sea Peoples. Kelompok misterius ini menyapu pesisir Anatolia dan Suriah, menghancurkan jalur perdagangan utama yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi Hattusa, hingga akhirnya ibu kota yang megah itu dibakar dan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun, kehancuran fisik Hattusa bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transformasi radikal bagi bangsa Hitit. Setelah runtuhnya pemerintahan pusat, sisa-sisa penduduk dan bangsawan Hitit bermigrasi ke arah tenggara, menuju Suriah Utara dan wilayah Sungai Efrat. Di sana mereka mendirikan serangkaian negara kota kecil, yang oleh para sejarawan disebut sebagai kerajaan Neo-Hitit. Meskipun kekuasaan kekaisaran yang agung telah sirna, identitas budaya dan gaya arsitektur mereka tetap bertahan selama beberapa abad berikutnya. Mereka terus menggunakan hieroglif Luwian dan mempertahankan tradisi militer mereka, hingga akhirnya wilayah-wilayah ini diserap oleh Kekaisaran Asyur yang sedang bangkit. Warisan teknologi mereka, terutama rahasia pengolahan besi, mulai tersebar luas ke seluruh dunia seiring dengan tersebarnya para pengrajin besi Hitit ke berbagai wilayah pasca runtuhnya kekaisaran, yang secara efektif mengakhiri zaman perunggu dan membawa umat manusia masuk ke zaman besi. Warisan intelektual Hitit yang paling abadi justru ditemukan di dalam tumpukan ribuan lempeng tanah liat yang terkubur di bawah reruntuhan Hattusa. Melalui penemuan arsip-arsip ini, dunia modern belajar bahwa konsep diplomasi internasional, perjanjian damai tertulis, dan sistem hukum yang berbasis kompensasi bukan berasal dari Barat, melainkan dari jantung Anatolia ribuan tahun yang lalu. Pengaruh mereka meresap ke dalam budaya Yunani awal dan bangsa-bangsa di Levant, memberikan fondasi bagi perkembangan sistem pemerintahan di wilayah Mediterania. Bahkan kisah-kisah mereka terserap ke dalam teks-teks kuno dan legenda bangsa-bangsa di sekitarnya. Meskipun identitas asli mereka sebagai Kekaisaran Adidaya sempat terlupakan dari memori kolektif manusia selama hampir 3 milenium, hingga ditemukan kembali oleh arkeologi modern. Operasi Mau Tahu Sejarah terhadap Kekaisaran Hitit menyimpulkan bahwa bangsa ini adalah simbol dari adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Dari sebuah suku pegunungan yang terisolasi, mereka bertransformasi menjadi penantang Firaun dan pionir teknologi yang mendefinisikan ulang cara manusia berperang dan berdiplomasi. Hilangnya Hitit menjadi pengingat keras bahwa kekuatan militer dan kemajuan teknologi sekalipun tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah peradaban jika fondasi ekologi dan sosialnya runtuh akibat perubahan global yang masif. Namun selama besi masih ditempa dan perjanjian internasional masih dihormati, semangat dari bangsa 1000 dewa ini akan terus hidup dalam struktur peradaban modern kita. Terima kasih telah mengikuti operasi ini hingga tuntas di channel Omatase. Pastikan kalian tetap waspada dan haus akan kebenaran sejarah, karena masih banyak target operasi lain yang menanti untuk kita bongkar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.